Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini saya akan membahas tentang asiknya berbahasa Inggris. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu lumayan susah dan rumit, tapi mudah dipelajari. Nah, dengan syarat seperti apa, Kak? Nah, dari bahasa Inggris itu masalah teori mungkinlah dengan dengan tipe-tipe orang Indonesia dengan otak-otak biasanya otak-otak bukan otak-otak nama makanan, tapi otak Indonesia, standar nasional Indonesia itu mungkin bisa, dan kebanyakan itu dalam speakingnya. Mungkin dalam speaking kita itu sangat lemah. Karena apa? Memang kita itu belajar teori dari kelas 1 SD. Kelas berapa ya? SD itu belajar. Kalau saya kelas 2. Iya, kelas 2 saya ada bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa daerah, bahasa Jawa. Nah, itu. Terus ada itu. Mulai dari itu, terus bahasa Inggris kelas 2, 3, 4, 5, 6, terus 7, 8, 9 tingkat jenjang SMP ya. Terus ke senior high schoolnya itu dari kelas 10, 11, dan 12. Itu menurut saya itu masih kurang. Kenapa? Kita itu belajar selalu materi. Nah, itu khususnya. Kenapa kita kok nggak bisa belajar bahasa Inggris? Apa pelafalannya, cara pronunciationnya seperti apa? Nah, cara pelafalannya, intonasinya seperti apa? Nah, kita biasanya itu yang pertama adalah berkumpul atau membuat geng, atau sekumpulan orang yang membahas bahasa tersebut. Misalnya kita ingin belajar bahasa Inggris, ya kita membuat sekumpulan atau bisa dianggap gengs lah gitu. Asalkan jangan gengs yang yang ngawur-ngawur itu, tapi kita seperti membuat study club. Nah, itu membuat study club, terus seperti pokok membuat tempat kursusan sendiri, atau enggak kita membuat organisasi yang isinya tentang bahasa asing itu. Terus kita biasakan setiap hari itu menggunakan bahasa Inggris. Jangan selalu teori. Kalau teori terus itu kita jadinya itu kita gimana ya? Jadi membosankan, selalu membosankan. Jadinya kita praktekkan, setiap kata dipraktekkan. Misalnya book, misalnya door. Kita selalu mengungkapkan apapun itu, meskipun kita itu salahkah kita ngomong, jangan bilang salah dulu. Kita coba terus. Nah, misalnya broom, sapu. Kita harus tahu kosakatanya terlebih dahulu. Kosakata terlebih dahulu kita itu harus belajar, tentunya harus belajar dan membaca. Nah, kita tahu karena bahasa asing atau bahasa Inggris itu selalu direview, selalu diupdate. Jadinya kita kadang nggak tahu bahasa Inggris. Ini kok sama bahasa Inggrisnya seperti ini misalnya, karena itu sudah diupdate dan ada maksudnya itu apa, bahasa gaul seperti di Indonesia. Nah, seperti itu. Intinya kita harus bisa mempraktekkan sendiri, bukan biasanya itu kita hanya nulis teori, tahu simple present tahu, present continuous tahu, simple past tahu, misalnya simple future tahu, tapi cara pengungkapannya seperti apa masih bingung, masih loading. Misalnya saya akan pergi ke Bali, I will go to Bali
apa kalau will? Berarti tomorrow. Kalau enggak 2 years, 2 years again, apa 2 tahun lagi, atau kapan planning kalian. Kalau will itu mesti kita sudah memplanningkan, itu sudah apa ini, akan, itu sudah akan. Tapi kalau misalnya pasnya seperti apa, maksudnya lampaunya seperti apa? Lampaunya itu I went to Bali yesterday. Nah, seperti itu yesterday. Kalau apa kok beda, tadi go, will go to, sekarang went to Bali. Apa itu went to Bali? Nah, ada itu adalah apa ya, sebuah kata kerja yang sangat membingungkan. Misalnya itu adalah ada verb 1, verb 2, verb 3. Juga kadang ada verb 1-nya sama, verb 2-nya sama, verb 3-nya sama. Seperti apa? Menggunting. Menggunting itu sama. Dari verb 1 sampai verb 3-nya sama itu. Cut, cut, cut. Nah, seperti itu. Tapi kalau banyak yang banyak yang berbeda. Kalian bisa lihat di kamusnya antara reguler dengan irregulernya. Okay. Yang berurutan sama tidak. Biasanya kalau yang berurutan itu penambahan ed saja di bahasa Inggris itu. Sebenarnya simple kok guys. Kita cuma mungkin ada yang punya buku seperti ini atau buku lain lah, kita belajar. Apalagi understand yang sudah mahir dalam grammar, kita belajar ini sangat recommended banget. Ini understanding and using English grammar. Ada dari the third edition. Ada the first edition, the second edition, insyaallah until the fifth edition, sampai edisi kelima kayaknya. Ya, isinya seperti apa? Ya, seperti ini. Seperti apa, tentang grammar, terus ada kosakata irregular, terus sama reguler, itu seperti itu. Sangat mudah dipahami, tapi ini khusus yang sudah mahir ya, bukan yang kalau misalnya kita pengen belajar mulai awal, bisa pakai yang ini, boleh. Nah, pakai yang seperti ini boleh. Ini penulisannya dari Indonesia dengan bahasa Indonesia. Kalau ini memang memang dari Al-Azhar. Azhar. Maaf bentar. Takut salah saya. Azhar. Ya, Betis Scramford Azhar. Dari Amerika, ya. Dari Amerika. Bukan Al-Azhar ya, maaf. Dari Betty Scramford Azhar. Betty, buku Betty biasanya. Kalau orang Indonesia tuh bilangnya buku Betty. Itu buku Betty. Sangat seru kok belajar, apalagi belajar. Nah, kalau misalnya ada yang mau belajar dengan saya, monggo silahkan hubungi saya di nomor 088989209183. Itu adalah nomor saya di umum untuk seluruh umat yang mau belajar. Silahkan WA saya, nanti kita bisa sharing gimana enaknya belajar kursusan dengan saya, seperti itu. Mungkin itu saja ya pembahasannya dari kita. Sebenarnya intinya bahasa Inggris itu asik kok ya, nggak ada bahasa Inggris itu susah. Kalau kita itu ingin, nah, bahasa apapun itu akan kalian kuasai. Saya juga selaku pecinta bahasa, nah, yang sedang lihat sekarang mencintai banyak bahasa. Nah, di sini saya juga pecinta bahasa, khususnya bahasa. Saya sukanya itu, saya hampir punya banyak buku bahasa. Tapi saya cinta Indonesia yang pertama, yang kedua adalah English, England ya, dari Inggris, terus juga Thailand ya. Apa kabar Thailand? Thailand. Terus juga
dari Cina, Mandarin, Jerman itu. Kalau bisa Korea, dan dengan itu kita belajar bareng-bareng gitu. Sawadikap. Itu pokok kita itu apa itu di hati itu seneng bahasa, kita mau belajar bahasa dan kita mau mempraktekkan bahasa, insya Allah kita mampu apa itu menerapkan semua bahasa, apa ya, bahasa, karena kita memang diwajibkan untuk belajar semua apa itu, apapun itu, entah belajar bahasanya, entah belajar apa itu kayak materi-materi formalnya. Nah seperti itu, mungkin cukup ini dari saya, semoga bermanfaat dan selalu dukung channel saya Eriki Arsaputra, dan jangan lupa subscribe, like, komentar juga, share ya di WhatsApp, di IG atau di Facebook kalian, sehingga nanti membuat saya itu lebih semangat lagi membuat konten pendidikan bahasa Inggris. Konten bahasa Inggris. Terus mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.